bersama saya Tommy Marsan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan, memaparkan dan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan dan pemanfaatan platform RAG untuk pembelajaran kolaboratif. Platform RAG ini dapat digunakan oleh siapa saja, baik pendidik dan tenaga pendidikan, dosen, pemerhati pendidikan, dan praktisi pendidikan yang ingin menggunakan platform RAG ini. Platform RAG ini bisa dijalankan dan digunakan pada personal komputer, laptop, maupun Android. Nanti saya akan jelaskan perbedaan cara penggunaan platform RAG ini baik di personal komputer, laptop, maupun Android. Platform RAG ini adalah suatu aplikasi gratis yang bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk kita dapat bekerja secara bersama-sama. Platform RAG ini harus, salah satu syaratnya kita harus terkoneksi dengan jaringan internet karena dia sistem kerjanya secara daring. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung coba mempraktekkan. Di sini saya mempraktekkan dengan menggunakan personal komputer. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka atau menginstal platform RAG di personal komputer kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan web browser lainnya, silakan. Baik, di sini akan tampil seperti ini. Seperti apa yang saya jelaskan tadi awal, bahwa platform RAG ini bisa digunakan dan dijalankan baik melalui komputer, laptop, maupun Android. Kita coba ketikkan alamat ininya, RAG-nya, ragsuite.com. Nah, akan tampil seperti ini. Platform RAG ini bisa dijalankan baik secara menggunakan web browser maupun kita jalankan di install terlebih dahulu RAG-nya di PC atau di komputer kita ataupun di laptop kita. Nanti akan saya jelaskan satu persatu perbedaan cara penggunaan RAG di web browser maupun di laptop maupun di personal komputer. Selanjutnya kita install terlebih dahulu atau kita unduh terlebih dahulu aplikasi RAG-nya agar kita bisa menginstalnya di di laptop kita ataupun personal komputer kita. Akan tampil seperti ini. Lalu kita klik unduh. Karena saya menggunakan Windows, berarti saya klik ini. Ini ada pilihannya. Kalau saya memilih ini, unduh. Kita tunggu proses pengunduhannya. Jika nanti sudah selesai diunduh, akan tampil, kita cari, kita install dan kita taruh di mana pengunduhannya. Biasanya akan ada di download. Nah, ini lalu kita klik 2 kali. Kita run, kita jalankan. Lalu install, kita tunggu sampai dia proses selesai. Nanti akan terlihat Bapak Ibu perbedaan antara RAG yang kita install maupun RAG yang kita gunakan web browser. Kalau di web browser itu kita tidak akan bisa melakukan video meeting atau video conference baik secara personal pribadi maupun secara kelompok ataupun grup. Tetapi untuk RAG yang kita install itu bisa kita gunakan untuk mengadakan video meeting atau video conference baik sama rekan kita atau personal maupun dalam kelompok. Dan kalau di web browser kita tidak bisa mengirimkan atau menampilkan file yang akan kita lakukan untuk berkolaborasi dengan teman kita ataupun kelompok kita. Kalau yang diinstal RAG-nya itu bisa kita share file yang bisa kita gunakan untuk berkolaborasi.
Nanti akan saya coba praktekkan sambil menunggu penginstalan LAK ini selesai. Kelemahan memang platform LAK ini adalah masalah jaringan internet. Jika jaringan internetnya akan lambat atau terasa lemot, dia akan aplikasinya akan juga akan lemot atau akan lambat. Karena aplikasi ini sepertinya memang sangat berat. Jika sudah terinstall, dia akan tampil di desktop kita. Bapak Ibu akan coba kita lihat, akan tampil seperti apa. Masih proses. Nah, akan tampil seperti ini. Di sini Bapak Ibu, ini adalah aplikasi LAK yang sudah terinstall di PC kita atau di personal kita ataupun di laptop kita. Nanti akan kita bandingkan dengan pengguna LAK di secara web browser. Di sini Bapak Ibu ada dua pilihan, email address dan phone number. Maksudnya bahwa ini nanti selalu kita jika membuka aplikasi LAK atau menjaga aplikasi LAK, dia akan meminta nomor notifikasi. Nah, nomor notifikasi itu akan selalu dikirimkan ke email ataupun ke nomor phone number. Jika kita menggunakan email, nanti akan dikirimkan ke email nomor notifikasi. Begitu juga kalau kita menggunakan phone number, nomor notifikasi akan dikirimkan ke phone number kita. Catatan terpenting bahwa Bapak Ibu, karena saya mempraktekannya ini menggunakan personal komputer, lalu saya akan berpaling atau menggunakan PC, itu namanya harus sama, nama akun kita maupun nama untuk nomor notifikasinya, jangan sampai berbeda. Karena kalau jika berbeda, itu tidak akan bisa masuk, atau nanti jika kelompoknya banyak, itu nanti grup yang telah kita buat belum tentu bisa masuk atau ada di dalam grup yang lain. Ini kita pilih negaranya Indonesia, Indonesia, lalu kita masukkan, karena di sini saya menggunakan nomor handphone 853 8010 7871. Dia akan dikirimkan nomor notifikasi ke nomor handphone kita. Kalau kita 196985, kita tunggu. Nah, Bapak Ibu, tampilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah LAK yang sebenarnya sebelumnya sudah saya install. Artinya tadi saya mempraktekkan, saya hapus semua LAK saya praktek dari awal cara penginstalannya. Ini tampilannya karena LAK sudah saya install, sudah pernah saya install. Nah, di sini adalah bagian-bagian kelompok yang telah saya buat, kelompok besar yang telah saya buat. Setelah ini, nah ini adalah kelompok 4, kelompok 5 adalah kelompok kecil dalam suatu kelompok besar. Baik, sekarang kita bandingkan dengan menggunakan cara web browser. Kita kembali lagi ke web browser kita, Bapak Ibu. Nah, di sini tampilan awal tadi pada saat kita mengklik alamat lanjutnya. Sekarang kita menggunakan web browser, kita klik mulai sekarang gratis.
Karena tadi saya menggunakan nomor telepon, jadi kita harus memasukkan nomor telepon juga. Jangan sampai kalau kita memasukkan email address, dia tidak akan masuk di sini, tidak akan ada. Jadi ini harus sama dengan kita menggunakan nomor handphone. Kita masukkan nomor handphone kita, klik next. Oke. 641 909. Nah, di sini ada pilihan, Bapak Ibu. Artinya pilihan itu nanti akan sama yang ada di install di sini. Pilihannya ada. Ini yang ada yang di install maupun ada di sini ada. Nah, jika ingin kita membuat kelompok baru atau kelompok besar baru, kita cukup ngeklik create a new team. Tapi kalau jika ingin kita masuk ke grup yang telah pernah kita buat, kita pilih saja. Misalnya kita ingin buka kolaborasi, kita klik. Tapi kalau kita ingin membuat grup atau kelompok baru, seandainya begini, Bapak Ibu, saya asumsikan saya sebagai kepala sekolah atau sebagai rektor, saya ingin membuat kelompok kecil atau membuat kelas kecil. Artinya saya akan membuat kelompok besar terlebih dahulu, berarti kita klik ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, nama harus tetap sama untuk menghindari nanti double account. Kalau ini kita misalnya tadi awalnya saya yang diinstal itu pakai Tommy Marsan, tetap harus namanya kita Tommy Marsan. Jangan kita Tommy saja atau Tommy Marsan ditambah. Tommy Marsan lebih ditambah apa namanya, itu tidak akan bisa masuk, tidak akan sama seperti di dalam lag penginstalan. Lalu kita bikin namanya misalnya di sini grupnya SMK 1 Kejuruan. Enter. Get started. Ini kita klik letter saja. Next. Nah, biasanya kalau jika kita baru menggunakan lag, artinya baru menggunakan lag, nama-nama yang ini tidak akan ada. Yang ada hanya SMK 1 Kejuruan. Bahkan di sini sudah ada nama SMK 1 Kejuruan. Sudah ada di sini. Sudah masuk. Jadi sekali lagi, jika kita baru pertama memulai lag, artinya baru sekali kita buat, dia hanya akan muncul sini saja SMK 1 Kejuruan. Tetapi kalau sudah berapa kali kita buat kelompok besarnya atau grup besarnya, ini akan ada muncul di sini. Lalu kita lanjutkan lagi yang di web browser. Nah, jika kita ingin mengundang atau ingin orang bergabung di dalam kelompok besar kita, misalnya kita tadi asumsinya saya sebagai kepala sekolah dan ingin mengundang guru-guru untuk masuk ke grup kita harus membagikan kodenya, kita save, kita kirimkan kode ini ke grup WA kita atau ke grup-grup lainnya yang ingin kita undang. Ya, Bapak Ibu. Baik, ini di web browser. Artinya ini belum ada pesertanya. Nah, langkah selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah membuat kelompok besar, tadi seperti kita sudah mengundang guru-guru masuk ke join web seperti ini, dia akan tergabung di sini. Kita akan membuat kelompok kecil, bisa. Nah, ini asumsinya, anggapan saya ini sudah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke lag yang telah terinstall.
Nah, Bapak Ibu, di sini SMK sampai satu kejuruan. Oke. Nah, di sini kan masih belum ada peserta ya Bapak Ibu, belum ada peserta, belum diundang. Artinya seperti saya bilang tadi, jika kita ingin mengundang peserta, kita bagikan linknya. Nah, ini kita bagikan, kita kirimkan ke semua grup di WA kita. Misalnya tadi saya bilang kita buka sekolah SMK Negeri SMK Kejuruan, kita kirimkan ke grup WA SMK Kejuruan. Nanti guru-guru akan join dengan link yang kita telah bagikan. Oke. Karena ini contohnya belum ada gurunya, di sini saya akan mencoba mencontohkan dengan yang sudah ada. Anggap saja ini adalah orang-orang yang sudah kita undang, sudah kita ajak bergabung dalam grup yang telah kita buat. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah collaborating learning-nya, ini adalah kelompok besarnya atau nama sekolahnya. Nah, gimana cara kita ingin membuat kelompok-kelompok seperti ini? Kita akan bisa lihat nama-nama anggotanya. Oke, kita akan lihat nama anggotanya. Nah, ini nama-nama anggotanya, kelompok-kelompok dan semua anggota. Nah, bagaimana cara kita membuat kelompok kecil ini? Kita klik saja ini, new group. Misalnya saya membuat kelompok uji coba. Nah, ini tinggal kita masukkan. Artinya ini bisa kita buat kelompok, kita masukkan, kita undang ke kelompoknya. Misalnya kita pilih di sini Diana, lalu Milia misalnya, lalu misalnya Harry. Oke, kalau sudah kita klik. Oke, Bapak Ibu, sampai sini selesai. Nah, ini kelompok yang telah kita buat. Artinya kita bisa mengundang dan membuat kelompok kecil jika nama-nama yang kita undang ini sudah ada di dalam kelompok besar terlebih dahulu. Jika tidak dalam kelompok besar, dia tidak akan bisa kita undang ke kelompok kecil. Bisa kita masukkan di dalam kelompok kecil. Jika ingin dimasukkan ke kelompok kecil, dia harus kita undang dulu ke kelompok besar. Nah, intinya dari LAK ini, aplikasi LAK ini adalah bahwa kita akan melakukan berkolaborasi dengan teman sekerja kita. Misalnya kita ingin melampirkan suatu file dan ingin kita kerjakan secara bersama-sama, baik oleh sesama guru maupun misalnya guru membentuk kelas, dia bagikan ke siswanya. Langkahnya adalah pertama kita klik ini doc, lalu kita pilih upload. Nah, kita pilih, misalnya di sini akan saya coba praktekkan karena kelompok ini kita gunakan pada saat kita melakukan pelatihan. Misalnya saya coba yang misalnya di sini saja. Oke. Kita tunggu.
Lalu kita buka. Nah, ini masih dalam bentuk doc, artinya masih dalam bentuk Word, jadi belum bisa kita lakukan pengeditan atau belum bisa kita lakukan untuk berkolaborasi dengan sesama teman atau tim kita yang dalam grup yang telah kita buat. Caranya untuk agar bisa dilakukan kolaborasi, kita pilih convert to doc. Kita tunggu lagi proses. Nah, biasanya akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Kalau jika bertampilnya seperti ini tetap kita lakukan check out terlebih dahulu. Karena tadi kita menggunakan buat kelompok besarnya saya SMK Kejuruan. Kita masukkan lagi nomor handphone kita. Nah, kita pilih. Karena tadi saya praktekannya di kelompok misal saya kolaboratif, berarti saya harus membukanya ini. Nah, artinya dia akan mengulang lagi. Tinggal saja kita buka ini. Baik, kita pilih. Dia masih proses. Lalu kita klik. Nah, kita komplit kembali karena tadi saya prosesnya kan pembuatan kita awal kita membuat kelompok kejuruan SMK 1 Kejuruan, tapi karena saya di kelompok kejuruan itu belum punya anggota atau belum ada yang bergabung dengan kita, saya jadi mempraktekannya menggunakan kelompok kolaboratif. Jadi saya komplit kembali. Nah, Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Nah, ini udah bisa kita lakukan pengeditan. Misalnya edit. Bisa kita edit. Ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu ini karena masih dalam file kita atau masih dalam drive kita, ini berarti belum bisa dilakukan kerja secara kolaborasi oleh teman-teman di dalam grup kita. Caranya agar kawan-kawan kita bisa melakukan pengeditan atau berkolaborasi dengan kita lakukan share. Oke. Nah, kita pilih tadi kelompoknya yang kita buat kelompok apa atau kalau ingin kita share ke kelompok mana. Tadi saya buat kelompok uji coba berarti. Uji coba. Oke, kita pilih ini, kita send. Berhasil. Lalu kita kembali ke Lark kita. Kita coba buka kalau. Nah, di sini nanti akan muncul link ini.
akan muncul link. Nah, bagaimana jika kita akan menampilkan dalam bentuk dia lembar kerja di sini? Nanti akan tampil lembar kerja untuk kita bisa mengedit. Sebenarnya ini bisa kita klik untuk kita edit, tapi biar lebih mudah untuk menampilkan seperti lembar kerja, kita klik tanda plus, kita pilih doc, karena dia sudah kita convert berarti dia bentuknya dalam bentuk doc. Nah, makanya saya bilang tadi perbedaannya nanti kalau jika kita menggunakan web browser, nanti kita menggunakan web browser, tampilan doc ini tidak akan ada. Dia hanya ada image dan video, local file dan full. Tapi doc tidak ada. Nanti kita coba praktekkan. Oke. Nah, di sini karena saya yang membuat, dia ownernya akan bernama saya, Tommy Marjan. Tapi jikanya nanti ownernya siapa, misalnya si Budi atau si Iwan, akan tampil namanya Iwan atau Budi. Lalu kita klik change control. Nah, akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, intinya dari pengguna Lask ini adalah bahwa file yang kita sharing atau file yang kita share adalah file yang bisa kita lakukan kerja secara bersama oleh kelompok kita, secara bareng-bareng. Nanti Bu Emilia bisa mengedit, Bu Heri bisa mengedit, dan Bu Diana bisa mengedit. Kita cobakan. Kita klik. Nah, seperti ini. Ini saya edit. Bisa kita edit. Nah, nanti jika Bu Diana, Pak Heri, dan Bu Emil atau teman-teman yang ada di dalam grup ini, dia akan bisa ikut mengedit langkah-langkah atau ikut mengerjakan yang ada di dalam file ini. Nah, apapun yang kita lakukan perubahan, dia secara otomatis akan tersimpan di cloud. Ini bisa kita rapikan, tabelnya bisa kita tarik. Nah, bisa kita gunakan misalnya ini, kita memasukkan sheet, kita bisa memasukkan file tabel, kita bisa melakukan full, ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini bisa kita lakukan untuk kerja bareng, kita kerja bersama-sama. Itu Bapak Ibu inti dari penggunaan platform Lask. Artinya platform Lask ini kita gunakan untuk kita bagaimana bisa kerja secara kolaborasi. Misalnya Bapak Ibu akan melakukan mengedit suatu file sesama guru atau sesama dosen, itu cukup menampilkan file ini. Atau Bapak Ibu sebagai guru bisa digunakan untuk mengirimkan tugas kelompok misalnya untuk dilakukan kerja bersama-sama oleh siswanya. Baik Bapak Ibu, sebenarnya sampai di sini inti dari platform Lask. Tapi saya akan mencoba menjelaskan bagaimana misalnya Bapak Ibu ingin melakukan video conference atau Vicon antar di dalam kelompok ini. Cukup kita klik video meeting. Nah, dia akan memanggil semua anggota yang ada di dalam kelompok ini. Nah, meet now. Oke. Nah, kita akan memanggil. Nah, di sini kelompoknya, di sini bisa kita panggil, bisa kita telepon. Misalnya kita telepon, dia akan nelpon. Oke Bapak Ibu. Oke. Jika kita akan memanggil dia cari. Jadi kita akan bisa memanggil grup atau nama-nama yang ada dalam kelompok kita untuk kita ajak join untuk kita lakukan video conference. Oke Bapak Ibu. Jika ingin kita selesai, di sini juga kita bisa menge-share seperti layaknya kita menggunakan Webex ataupun Zoom. Kita bisa share konten. Kita tinggal pilih konten mana yang mau kita share. Ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa share konten.
saling share. Ini saja kita rekam ya Bapak Ibu. Oke, kita kirim misalnya live meeting atau end meeting for all kalau kita yang membuka meetingnya. Oke, dia akan berakhir seperti ini akan tampilnya. Nah, jika kita lihat Bapak Ibu perbedaannya jika kita menggunakan dengan web browser. Kita akan coba dengan web browser. Ini saya keluar dulu dari web browsernya. Cara keluarnya adalah kita klik ini, setting, logout. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu kita menggunakan web browser penggunanya. Perbedaannya di mana? Kita masukkan lagi nomor telepon kita. Sekali lagi saya tekankan bahwa nomor notifikasi atau apa yang kita gunakan untuk notifikasi itu tidak boleh berbeda. Misalnya kita menggunakan phone number, kita harus menggunakan selalu phone number. Jika kita menggunakan email, kita harus menggunakan email terus. Nah, karena nanti setiap notifikasi akan dikirimkan ke, misalnya kita menggunakan handphone, dia akan dikirim ke nomor handphone. Jika ke email, dia akan terkirim ke email. Begitu juga jika kita tadinya menggunakan PC, lalu kita ingin pindah ke laptop ataupun ke Android, itu harus sama. Artinya jika kita di PC kita menggunakan namanya Tommy Marsan, dan untuk notifikasi yang kita menggunakan handphone, berarti kita pada saat kita menggunakan di laptop itu kita harus menggunakan namanya Tommy Marsan juga dan nomor handphone. Baik, kita coba. Next. Nah, dia akan meminta nomor notifikasi ke handphone kita. Nah, kita pilih. Karena tadi saya mencontohkannya menggunakan kelompok besarnya kolaboratif, saya pilih klik ini. Jadi kita buat kelompok SMK Kejuruan, tapi karena SMK Kejuruan saya belum punya anggota, dan saya praktikkan dengan menggunakan kolaboratif, jadi saya mengklik yang kolaboratif. Akan tampil seperti ini. Di sini tampil memang nama-nama kelompoknya tampil. Kelompok uji coba tadi, kelompok 9, kelompok ini dalam kelompok besar kolaboratif muncul kelompok-kelompok kecilnya. Tetapi perbedaan antaranya kita lihat di sini bahwa di secara web browser kelompok-kelompok besar yang lainnya di sini tidak akan muncul. Tapi yang hanya muncul hanya kelompok kolaboratif saja. Artinya kalau di web browser itu hanya yang kita pilih kelompoknya itu yang ada di sini. Tapi kalau yang diinstal, semua kelompok besar atau kelompok yang telah kita buat akan tampil di sini seperti ini. Itu perbedaan pertama, bisa kita lihat antara web browser dengan yang diinstal. Lalu perbedaan kedua, bisa kita lihat kalau di web browser, di sini di kelompok uji coba ataupun di kelompok kecil manapun, kalau jika ingin kita melakukan vCon atau video conference, tampil seperti ini, ada lambang untuk video meetingnya. Coba kita klik apakah bisa kita lakukan untuk video meeting atau vCon. Ternyata tidak bisa, dia harus minta diinstal terlebih dahulu aplikasinya. Coba kita klik. Nah, dia minta download. Artinya minta download dan minta diinstal ulang. Artinya dia ada aplikasi tertentu yang memang hanya untuk meeting saja. Kita download. Ini kalau kita menggunakan web browser. Tapi kalau kita menggunakan yang telah terinstall, dia tidak usah kita install lagi, tapi dia secara otomatis dia akan langsung bisa melakukan video meeting. Nah, bisa kita lakukan video meeting. Nah, seperti ini. Proses.
kita bisa memanggil teman-teman kita yang ada kelompok ini untuk kita melakukan VCon atau video meeting. Perbedaannya itu di situ bahwa di aplikasi Slack yang web browser dia harus diinstal kembali Slack Windows-nya atau Slack untuk melakukan video meeting. Di sini tidak nampak. Tidak ada. Tapi di sini ada bekas kita melakukan atau kita telah melakukan video conference tapi telah kita akhiri. Itu perbedaan kedua. Lalu perbedaan ketiga antara Slack yang menggunakan web browser dengan Slack terinstall adalah bahwa untuk di web browser kita bisa meng-share file yang akan bisa dilakukan secara kolaborasi. Misalnya kita contohkan, saya contohkan doc, pilih, angkanya sama seperti yang di Slack terinstall, kita pilih upload, file. Lalu misalnya saya contohkan saja ini saja, misalnya saya contohkan. Lalu kita klik. Nah, tampilnya sama seperti yang di install, di sini masih dalam bentuk Microsoft Word, artinya belum bisa kita lakukan edit atau untuk kita lakukan kolaborasi. Untuk kita lakukan kolaborasi, kita harus mengkonversinya terlebih dahulu atau mengkonvertnya ke dalam bentuk docs. Nah, akan tampil seperti ini. Ini bisa kita lakukan editing atau edit, artinya ini bisa kita lakukan untuk berkolaborasi. Tapi ini masih ada di dalam drive kita atau masih dalam simpanan kita, artinya belum bisa dilakukan kolaborasi. Hanya baru bisa kita saja mengeditnya. Nah, untuk bisa diedit oleh teman-teman kita yang ada dalam kelompok, sama langkahnya, kita share, kita pilih kelompok uji coba. Oke, kita send. Lalu kita kembali ke Slack yang di web browser. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi kalau kita ingin melakukan kolaborasi, kita harus mengklik ini. Jika teman-teman kita ingin mengeditnya atau ingin kolaborasi, teman-teman kita harus mengklik ini. Misalnya Pak Heri ingin mengedit atau menambahkan kalimat atau menambahkan kata-kata, bisa langsung di sini. Bu Emil atau Bu Dana bisa langsung edit di sini. Tetapi kita tidak bisa menampilkan seperti yang di aplikasi Slack yang terinstall, menampilkan seperti ini. Karena yang terinstall itu akan ada item yang untuk menampilkan seperti ini, yaitu doc. Ada 4 item. Berbeda dengan yang di web browser. Di web browser kita tidak bisa menampilkan yang sini karena di web browser hanya ada 3 item. Image dan video, local file dan full. Tidak ada docs. Itu perbedaan yang ketiga, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa melakukan atau meng-share file seperti yang dia ada di sini. Itu perbedaannya. Baik, makanya saran saya, Bapak Ibu, jika ingin melakukan kolaborasi, ingin melakukan video meeting, lebih baik kita menggunakan platform Slack yang terinstall di PC maupun di laptop kita. Karena itu akan memudahkan kita
untuk melakukan kolaborasi dan video meeting. Lalu sampai di sini sebenarnya sudah selesai untuk kolaborasi atau bekerja bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan yang lainnya tentang platform luck, penggunaan platform lucknya. Untuk lebih fitur lebih lengkap, memang kita lebih baik kita mengerjakannya itu di platform luck yang terinstall. Baik, kita kembali ke platform luck yang terinstall. Oke. Di sini Bapak Ibu. Nah, foto seperti ini. Foto ada. Ini ada beberapa kelompok atau grup, misalnya yang saya buat tadi SMK Kejuruan. Itu tidak ada foto. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan foto, bisa Bapak Ibu lakukan melalui klik ini, tambah ini, klik ini, lalu pilih fotonya. Saya coba menggunakan foto saya yang ini, save. Nah, ini fotonya sudah tampil ya Bapak Ibu. Lalu di sini juga saya akan, misalnya Bapak Ibu ingin menghapus kelompok kecil atau grup kecil yang telah Bapak Ibu buat dan grup itu tidak ingin digunakan lagi atau memang sudah tidak jalan lagi, Bapak Ibu bisa lakukan dengan menghapusnya. Artinya dengan dengan menghilangkan grup ini. Caranya yaitu dengan cara Bapak Ibu klik kelompok uji cobanya, di sini ada membernya, nama-nama pesertanya. Nah, nama-nama peserta ini Bapak Ibu harus keluarkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena sini Bapak Ibu sebagai pimpinan, dalam arti ownernya yang membuat grup ini. Jika teman-teman Bapak Ibu ini tidak dikeluarkan terlebih dahulu, dia nanti akan, grup ini misalnya udah saya bubarkan, grup di teman Bapak Ibu masih ada grup namanya grup kelompok uji coba. Makanya biar nanti semua grup uji coba ini tidak ada di tempat teman-teman kita, mereka kita keluarkan satu persatu. Lalu baru kita keluar. Oke Bapak Ibu. Nah, di sini tidak. Nah, kelompok uji coba tadi yang telah kita buat sudah kita buang dan sudah kita hapus dari ke kelompok besar kolaboratif. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bahwa kita juga bisa menambahkan kelompok besar dari sini. Yang sebelumnya tadi saya jelaskan bisa melalui web browser, tapi melalui sini pun kita bisa buat kelompok besar. Bagaimana caranya? Caranya adalah bahwa kita klik tanda plus. Kita buka ini, create join a team. Nah, sama langkah-langkahnya, kita create a new team. Kita beri nama, misalnya beri nama misalnya SMP Negeri Juang Baru, kita create. Nah, kita skip. Letter juga tidak masalah, kita add letter. Next. Oke. Nah,
Udah jadi kita sekolah apa kelompok besar yang telah kita buat di sini ya Bapak Ibu. Nah, kita ingin mengundang eh, misalnya guru-guru atau siswa yang ada di SMP Negeri Juang Baru ini masuk ke kelompok besar ini. Ya langkah-langkahnya adalah kita tanda plus invite. Nah, invite external contact. Nah, ini langkahnya sama seperti yang kita lihat di web browser. Kita copy linknya, kita bagikan ke grup yang kita punya, misal grup WA kita bagikan, atau grup Instagram ataupun grup Facebook kita bagikan linknya kepada guru-guru yang ada di SMP yang kita buat di SMP Juang Baru. Atau kita bagikan ini, kita save, lalu kita bagikan barcode-nya dan kita share. Sama seperti itu langkah-langkahnya. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana jika kita ingin menghapus sekolah ini dari lah kita. Ya, di sini saya akan menjelaskan langkahnya. Nanti proses penghapusan ini akan hilang sekolahnya ini setelah 1 kali 24 jam. Jadi jika malam ini kita hapus atau paginya kita hapus, nanti dia 1 kali 24 jam baru hilang dari tampilan di sini. Baik, langkah-langkahnya adalah klik ini, lalu administrasi, klik administration. Nah, karena ini kita langsung klik SMP ini. Lalu kita pilih company info. Lalu kita klik disband. Kita kirim send kodenya. Kalau kita menggunakan handphone, nanti dia akan terkirim ke handphone send kodenya. Kalau kita menggunakan email ininya, kita akan terkirimkan ke email send kodenya. Kita masukkan yang sudah terkirimkan. 826 993 konfirmasi. Nah, akan muncul seperti ini admin assistant. Nah, nanti 1 kali 24 jam baru dia akan hilang dari log kita dari sini. Nah, nanti di sini tidak akan lagi ada SMP Negeri Juang Baru. Tapi dia akan nanti hilang 1 kali 24 jam. Baik, seperti yang saya jelaskan juga tadi, bahwa di aplikasi platform LAK ini kita bisa melakukan meeting, video meeting sesama teman, baik secara berdua atau bertiga, ataupun secara kelompok. Baik, saya akan coba praktekkan nanti bagaimana cara kita video meeting dan lalu merekam video meeting kita, di record, lalu hasil recordnya kita download. Ya, baik, langkahnya kita buka video meeting.
masih proses. Baik, telah muncul, kita meet new. Nah, di sini kita akan melakukan video meeting di dalam collaborative learning ini. Masih proses. Nah, lalu kita akan mencoba merekam. Bahwa kita bisa merekam, selain saya merekam, anggota yang ada di dalam sini, di dalam ini, seandainya mereka aktif, mereka juga bisa melakukan melakukan perekaman. Ataupun pada saat saya lagi merekam, mereka ingin menyetop atau memberhentikan rekaman, bisa dilakukan oleh mereka. Begitu juga mereka melakukan perekaman, saya bisa memberhentikan juga dari sini. Baik, saya lakukan rekaman. Kita mulai. Nah, di sini muncul ada rekaman. Ya, Bapak Ibu. Baik. Misalnya saya mulai. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita pada siang hari ini atau malam hari ini kita bertemu kembali dalam membahas materi yang telah kita sampaikan kemarin. Mungkin itu yang mungkin kita coba ya. Lalu saya berhentikan, stop recording. Setelah melakukan perekaman, jika ingin kita, setelah kita tadi di stop dan kita ingin mengambil hasil rekamnya, kita harus keluar terlebih dahulu dari beacon ini. Nah, hasil rekaman kita akan muncul di doc assistant. Nah, lalu bisa kita langsung download. Kita klik ini. Nah, di sini juga selain di download bisa Bapak Ibu share di kelompoknya. Misalnya kita masukkan ke kelompok kolaboratif. Nah, kita share di sini artinya teman-teman yang ada di dalam kelompok kolaboratif mereka bisa mendownload juga. Tapi kalau hanya kita ingin yang mendownload, kita tinggal klik download. Dia proses. Baik, kita download. Lalu kita pilih. Misalnya kita ingin simpan langsung di PC kita. Misalnya kita simpan di sini nama folder hasil rekaman video konlak. Oke. Download. Oke, setelah proses sudah selesai, kita cek. Hasil rekaman video konlaknya sudah terkirim di sini Bapak Ibu. Hasil rekaman kita. Itu Bapak Ibu penjelasan bahwa di platform ini kita bisa melakukan beacon, dan beacon tersebut bisa kita lakukan perekaman dan bisa kita download. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Android atau platform ini kita gunakan di Android. Makanya sama kayak Bapak Ibu, kita harus memiliki akun dan nomor untuk notifikasi itu harus sama dengan yang digunakan di PC ataupun laptop. Jadi tidak boleh berbeda. Seandainya nanti Bapak Ibu misalnya ingin menginstal platform di Android, dia harus menggunakan akun yang sama dengan yang di PC ataupun yang di laptop kita. Tidak boleh berbeda. Kalau berbeda, dia tidak akan bisa masuk ke dalam rak yang telah ada dalam PC kita ataupun laptop kita. Kita akan lihat perbedaannya Bapak Ibu. Kita mulai saja, kita gunakan Android. Di sini saya menggunakan aplikasi. Akan saya coba kita menggunakan Android. Langkahnya kita lari atau kita buka Play Store.
lalu kita buka Lark, lalu kita install. Nanti kita akan lihat perbedaannya antara platform Lark ini yang di Android sama yang di personal komputer maupun di laptop, baik yang terinstall maupun yang di melalui web browser. Apakah ada perbedaannya? Kita tunggu lagi proses. Tapi kalau menurut saya dan saran saya, kalau kita ingin melakukan berkolaborasi atau bekerja sama, lebih baik kita menggunakan PC maupun laptop. Karena itu akan lebih memudahkan kita untuk bekerja secara bersama-sama. Tapi memang jika memang Bapak Ibu merasa nyaman menggunakan Android, silakan, tidak dipermasalahkan. Ini sini saya akan kita lihat perbandingannya antara penggunaan baik di Android maupun di laptop maupun di PC. Karena kalau di Android memang untuk kita cara berkolaborasinya memang agak sulit karena dia monitornya terlalu kecil, berbeda dengan kita menggunakan PC maupun laptop. Masih proses penginstalan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk user dan nomor notifikasi atau notifikasi yang kita gunakan itu harus sama dengan yang di PC maupun di laptop, baik yang terinstall maupun yang menggunakan web browser. Jadi harus sama, tidak boleh berbeda. Jika kita berbeda berarti kita memiliki dua akun. Jadi misalnya kita beda dengan yang di Android, kita beda dengan yang di PC maupun di laptop, dia tidak akan tampil kelompok-kelompok ataupun grup-grup yang telah kita buat. Baik, penginstalan sudah selesai. Sembari menunggu dibuka. Baik, kita buka, kita lihat. Sama ya Bapak Ibu, kita harus login karena kita sudah. Nah, di sini diminta enter your email address. Kalau jika kita menggunakan notifikasinya email, kita masukkan email kita. Jika menggunakan nomor handphone, kita masukkan nomor handphone kita. Kita pilih Indonesia. Indonesia. Kita masukkan nomor handphone kita. Nah, dia akan terkirimkan ke nomor notifikasi kita. Kita buka di nomor handphone kita. Lalu kita masukkan. Oke. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Di sini muncul di Android kita. Ini tampilan seperti ini. Nah, jika kita ingin melihat kita bisa. Nah, bisa melaporkan file sama, ada doc juga sama seperti yang kita penginstalan di PC maupun laptop. Perbedaannya antara kalau di web browser dia tidak ada doc. Tidak ada doc, tapi kalau di ini ada di Android. Lalu bisa melakukan video meeting juga kalau di menggunakan Android. Bisa kita melakukan video meeting. Nah, bisa juga Bapak Ibu. Bisa kita melakukan video meeting juga menggunakan Android.
Berbeda dengan kita menggunakan platform locknya di browser, dia tidak bisa untuk melakukan video conference atau Vicon. Tampilannya sama Bapak Ibu. Bisa melakukan Vicon, bisa kita mengirimkan file yang bisa kita lakukan, kita kolaborasi atau kerjasama. Tetapi kalau kita menggunakan Android ya memang karena layarnya monitornya terlalu kecil. Ya mungkin itu ya Bapak Ibu, cara penggunaan di platform lock di Android. Jadi kita tahu perbedaan antara platform lock baik yang digunakan di Android, PC maupun yang ada di laptop kita, baik secara penginstalan maupun menggunakan web browser. Di sini saya akan mencoba menyimpulkan bahwa untuk penggunaan platform lock ini kita harus mempunyai akun yang sama. Artinya tidak boleh berbeda dari satu dengan yang lain. Misalnya kita ingin menggunakan PC, laptop, dan Android, itu akunnya harus sama dan nomor untuk notifikasi itu harus sama. Kalau kita menggunakan handphone, dia harus selalu menggunakan handphone. Jika menggunakan email, kita harus selalu menggunakan email. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk penjelasan tentang platform lock, tentang pembuatan platform lock untuk pembelajaran berkolaboratif. Jika Bapak Ibu ingin berkreasi dan ingin mencoba lebih jauh, Bapak Ibu bisa belajar, karena di platform lock ini banyak fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang terintegrasi dengan lock. Bisa Bapak Ibu manfaatkan dengan mengklik Workplace. Di sini banyak aplikasi Bapak Ibu. Banyak bisa untuk digunakan. Bapak Ibu silakan mencoba. Silakan untuk berkreasi sendiri. Mungkin itu saja Bapak Ibu penyampaian saya tentang pemanfaatan platform lock ini sebagai atau untuk pembelajaran berkolaboratif. Sekian, dan saya ucapkan selamat mencoba dan selamat berkreasi, dan semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.